Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ton gitu. Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita kayaknya harus bahagia banget kita di sini ya. Bahagia banget, Mister. Kenapa, Mister? Iya, karena kan ini hutan-hutan yang luar biasa. Oh iya. Ya, penonton dimanapun Anda berada, kita pengen kasih tahu kami sedang berada di hutan kota Pekanbaru. Jadi teman-teman, kalau di sini nih segar banget, sejuk banget, nggak ada polusi. Kalau teman-teman mau jogging sama mantan boleh nggak sih? Sama mantan. Boleh. Janganlah, kan udah mantan. Lah kan nggak apa-apa sebelum janur kuning belum. Oh iya. Artinya silaturahmi jangan putus. Jadi kalau mau sama teman-teman sambil ngobrol-ngobrol, sambil sehat-sehat nih bisa di sini nih gitu. Kita ini promonya nggak dibayar ya pemirsa ya. Jadi bukan iklan. Iya, bukan iklan. Ya, karena hidup di kota ini kita merasa kayak terlalu banyak debu-debu sih yang kita Iya, hirup di polusi. jalanan ya. Polusi. Di sini nggak ada kopi, nggak ada kedai, nggak ada apa-apa, tapi kita have fun banget. Anyway, kita mau ngapain nih? Oh iya, mohon maaf sebelumnya, Mister. Iya, apaan tuh? Dari tadi kayak ada yang mengganjal gitu, Mister. Iya, Tadi betul. Itu kan apaan ya? Ada yang mengganjal dari kami. Iya. Kepikiran juga ya Eko ya. Iya kepikiran lah. Kalian sebenarnya ada sesuatu nggak sih kok bisa sama gitu? Iya. Ya, Makasih. ada sesuatu ya? Ada Apa tuh sesuatu. kira-kira? Mohon maaf sebelumnya. Ini apa? Lengan baju Mister gitu. Apa ini memang modelnya apa gimana? Oh, lengan. Oh, Mister pede kali pakai baju seperti ini gitu. Oke, siap. Sebenarnya sih awalnya dulu itu baju ini nggak seperti itu. Awal mulanya itu baju itu nggak seperti itu. Jadi suatu ketika baju ini kena setrika. Tahu ya, ini kan kayak berkeret-keret gitu ya. Kalau kena panas kan langsung kebayang aja kan. Iya, Coba langsung. kalau disetrika mau nggak? Ya enggak kan? Enggak lah. Ngeri banget ya. Iya. Akhirnya saya berpikir baju ini kan lucu ya, unik ya. Ini tuh kayak bekas-bekas guntingan apa gitu. Kalau bahasa kami itu belacu ya, belacu tau nggak sih? Bekas-bekas orang Oh. jahit baju terus Iya. gitu kan. Suka banget, terus dia kayak nih kan, oh ini nggak pakai baju dalam sih, tapi kayak seru gitu. Terus dia bahannya kayak karet-karet gitu. Jadi Mister itu selalu pengen segala sesuatu itu kita jangan buru-buru. Nah, kena setrika nih apanya gitu kan. Iya. Kena setrika nih lengannya, terus kita langsung buang gitu. Karena udah rusak sebelah gitu. Kalau kita tergantung apa ya? Tergantung bagaimana kita pede sih gitu. Jadi jangan bayangkan teman-teman kalau misal jalan-jalan terus pakai kayak gini, nggak gitu juga sih. Ya nggak kayak gitu juga gitu. Cuma ini dulu baru-baru disetrika, kemudian baru-baru dipotong. Ini mesti sempat pakai baju ini loh ke mall. Ke mall. Iya. Serius, Mister? Mall Pekanbaru, tahu nggak sih yang di pusat sana? Tahu. Dan waktu itu ada ibu-ibu pakai cadar, dia nengok, oh gitu. Terus ada bapak satpam kan, bapak satpam. Terus Mister kan sama itu, sama bebek Mister tuh kan. Jadi bebek Mister tuh kayak sibuk moto-motoin. Mister ini kan kayak orangnya tuh kayak apa ya, nampak ini yang lucu sedikit, yang unik sedikit foto. Jadi bisa foto-foto kan. Ya udah, satpam tuh kayak lihat-lihatin gitu. Terus ketangkep kan. Maksudnya satpam itu ketahuan lihat kita gitu. Nah, tahu nggak kenapa Mister pakai baju itu? Kenapa? Sebenarnya bukan nggak ada malu ya. Tapi menurut Mister, rasa pede itu juga harus dilatih. Jadi Mister tuh kayak suka dalam tanda kutip mempermalukan diri. Maksudnya kamu bakal malu nggak melakukan itu gitu. Sanggup nggak kamu melakukan itu gitu. Pada akhirnya ternyata bagaimana cara kita membawa diri kita. Kan kayak tadi ibu-ibu lihat, kan nggak bilang gini kan, gila kau, orang gila datang kau sih. Kan nggak kayak gitu juga. Terus bapak-bapak yang satpam itu juga enggak, bang, abang ditertibkan ya karena baju abang kayak Pendek gini sebelah. gitu ya. Kayak gitu sih ceritanya. Jadi Mister pakai ini juga karena kebutuhan YouTube juga. Sebelum ketemu kalian tadi nggak tahu juga sih ketemu kalian di mana ya. Mohon maaf ya Pak ya. Tiba-tiba ada diajak ke sini gitu. Kamu pede nggak orangnya? Ya, pede nggak pede? Pede nggak pede? Kalau pakai baju kayak gini pede nggak? Pede. Iya gila dia. Kamu? Enggak oleh. Enggak ya? Berani. Oke, kalian merasa ini nggak sih? Kalian merasa nyaman nggak kita ada yang hutan-hutan kayak gini? Merasa nyaman nggak sih? Nyaman Nyaman banget sekali. Mister. Kenapa? Ya karena tidak ada polusi, terus sunyi, nggak ada orang gitu. Jangan-jangan Jadi, kamu biasa ke hutan ya? ya nggak juga sih, cuman dekat-dekat rumah saya dulu sekitar kayak
sunyi, nggak ada orang gitu. Nggak ada orangnya. Iya. Yang ini nggak ada juga? Nggak ada. Nggak ada, oke. Kamu kenapa kamu merasa di sini tuh seru gitu? Di sini Mister. Ya, Ya karena saya biasa di hutan juga Mister. biasa di hutan. Iya, memancing ikan. Oh iya ya. Jadi kamu merasa kalau ke alam itu apa sih yang kalian rasakan? Karena kan anak-anak zaman now itu kayak pengen ke pusat perbelanjaan, pengen kelihatan keren banget gitu. Come on. Kalau ke hutan tuh kayak gila aja gue, emang gue Tarzan gitu. Gimana sih kalian merasa kalau di zaman sekarang ini ke hutan itu masih relevan nggak sih? Kalau saya pribadi relevan Mister. Karena lebih tenang, Lebih tenang ya. menenangkan pikiran. Ah, Kayak gitulah Mister. Cari burung ke hutan, memancing. iya. Emang pernah dapat burung apa aja Pak? Kok bicara burung ya? Iya kan? Iya. Iya, kamu jual burung. Oke, boleh. Iya. Terus gimana? Ya memancing dan lain-lain Mister. Pertanyaannya kamu dapat burung apa aja? Burung peruk, tahu burung peruk enggak? Eh, Kayak ayam. oh, di tempat saya namanya burung ruak-ruak. Oh iya. Kok sama ya? Soalnya kamu orang apa sih? Orang Medan. Orang Medan, tapi nggak pakai marga ya? Enggak. Nggak. Kebetulan kalau misalnya kan Mandailing ya, ayam misalnya tuh Nasution. Jadi itu tuh namanya ruak-ruak. Ruak-ruak gitu kan. Ya, ruak-ruak itu kalau nggak salah itu makanan ya. Maksudnya bisa dimakan gitu. Bisa. Oh, jadi kamu ke hutan nyari itu tuh? Nyari itu di rawa Mister. Di rawa ya. Sampai malam, kadang pulang dapat 4 ekor. Wow, itu udah luar biasa banget sih. Soalnya itu mungkin lebih enak dari ayam kali ya. Ya mungkin salah aku belum pernah. Enggak, maksudnya kalau kita yang ayam-ayam yang apa tuh kan udah disuntik, udah di apa yang kita makan itu kayak kurang segar aja Iya, kali kurang ya. segar pasti. Iya, tapi kalau dengan ruak-ruak kita pergi ke satu tempat dan kemudian kita merasa, aku memakan hasil tangkapanku gitu kan, seru ya. Kalau kamu gimana sih cerita kamu dengan hutan-hutannya? Belum apa loh. Belum ya? Belum pernah ke hutan? Belum Mister. Tapi sempat kata tadi tuh kayaknya kemarin misalnya ada foto-foto kalian lagi daki bukit gitu kan? Itu Oh, iya, gimana tuh? Oh itu di puncak Kabur Oh, yang ada di Rokan Hulu. aha. Ya itulah waktu pertama kali ke hutan-hutan, mendaki Iya. sama kawan-kawan, nyari-nyari kayu bakar. Aha. Lebih enak lah sensasinya gitu. Oh, lebih enak sensasinya ya. Mister nih kan pengen kayaknya kalau orang yang Mister bawa di sini nih ke dalam video ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian kan masih muda ya? Masih muda Mister. Iya. Gimana sih kalian itu menghabiskan masa muda kalian agar ya bisa bermanfaat gitu? Dari siapa dulu? Dari Pandi dulu. Oke, silakan. Kalau dari saya agar masa muda bermanfaat ya Mister ya. Iya. Masa muda saya kebetulan kurang bermanfaat sih. Kurang bermanfaat. Iya, ya? masih sering main game juga Oke, sampai tengah malam. Heeh. Masa muda yang bermanfaat menurut saya ya belajar, Ya, betul. membantu orang tua. Betul banget. Kalau bisa mandiri ya mandiri. Oke. Itu aja mungkin Mister. Oke, kalau kamu bagaimana kamu menghabiskan masa bukan remaja lagi ya, dewasa awal kali ya, kamu 17 tahun 18 tahun ya. Bagaimana cara kamu menghabiskan waktunya? Ya kalau untuk keseharian aku sih lebih kegiatan yang nggak bermanfaat sih, tapi Ya kayak ampun, iya jujur banget ya dalam ini. Ya ampun, iya beneran. iya Gimana, Mister. gimana, iya. Ya kayak main game juga, tidur terlalu malam, makan nggak teratur, mandi jarang. Jangan-jangan tadi pagi belum mandi nih Mister. Dia tuh benar-benar di video ini nggak ada di cut-cut ya, Nggak ada di pemirsa ya. cut-cut, pemirsa. Pokoknya dia jujur banget gitu ya. Oke. Nah, kalian iya gimana? Kalau Mister gimana sih waktu menghabiskan masa mudanya itu, apakah Sama ada sih seperti kegiatan kami, ini? ya. Apakah seperti kami? Gitu ya. Mungkin kita cerita dulu nggak apa-apa ya.
Apa? Kita kan berada di generasi yang berbeda ya. Mungkin jarak kita ada 10 tahun, 12 tahun atau berapa tahun ya. Di zaman itu memang tidak gadget tidak seperti sekarang ya. Waktu kuliah aja Mister orang masih pakai HP yang nggak ada kameranya atau ada kameranya cuma foto-foto blur gitu. Nggak ada yang megapiksel berapa-berapa gitu. Nah, masa dulu Mister itu mohon maaf ya, ini mungkin agak sedikit karena Mister merasa mungkin berbeda dengan orang lain ya. Karena suara Mister ini kan agak cantik gitu ya. Jadi memang dulu tuh sering dibully. Jadi sering dibully gitu. Jadi ketemu dengan kalian seperti di video ini adalah sesuatu yang tidak pernah kepikiran sih zaman dulu kala. Jadi dulu itu memang Mister lebih banyak berteman dengan perempuan. Iya, dengan perempuan karena kan kalau perempuan itu dia menurut Mister dulunya itu kan pikiran kita dulu tuh kan maksudnya mungkin pengalaman belum banyak apa udah banyak. Kita suka menilai seseorang itu dari satu sisi aja gitu. Jadi kalau teman-teman yang laki-laki itu kan suka merokok, terus mereka kadang mencuri, terus nanti pacaran gitu. Dulu kala kita pacaran itu nengok orang pacaran tuh kayak udah nengok si pendosa yang kayak gimana banget gitu lah ya kan? Jadi kayak gitu tuh, kayak ngomongnya kasar-kasar gitu. Tapi sampai suatu ketika dulu kala ya, misalnya cerita nih ya, ada seorang teman yang dia mau dan dia ngotot kita bakal jaga masjid bareng. Ya tentu kan Mister kayak di apa loh, di pernah ke Rohul kan? Pernah. Ya, pernah ke Rohul kan? Pernah. Yang ke hutan-hutan kan? Iya. Ini bukan di hutannya, ini di kotanya. Namanya Pasir Pengarayan. Nah, ya tahu ya. Nah, di Pasir Pengarayan itulah teman saya tuh bilang, aku ikut dong sama kamu jaga masjid gitu. Bayangkan teman kita yang di sekolah, kalau di tempat kami tuh kalau anak IPS sudah anak yang udah ada yang buangan aja gitu kan. Udah nakal, terus teman saya itu merokok gitu. Cabut lah gitu. Kebayangkan tiba-tiba gue yang polos yang biasa juga gak kawan sama cowok, tiba-tiba dia bilang kita tinggal bareng. Nah, gila, jangan-jangan nanti saya dimutilasi sama dia, jangan-jangan aku dipaksa merokok sama dia gitu kan. Dan pemirsa, ternyata faktanya tidak seperti itu. Teman saya itu memang dia merokok, tapi dia nggak pernah tuh ngajak-ngajak merokok gitu kan. Dan meskipun misalnya kayak cabut, ya kita kan di sekolah beda ya, maksudnya dia jurusannya beda apa sekali. Nggak ada kayak gitu, justru Mister melihat sudut pandang yang berbeda. Ternyata teman Mister itu dia tuh adalah orang yang baik gitu. Orang yang baik. Dia tuh nakal tertentu aja. Kalau kita pikir kan orang tuh nakal tuh siang malam gitu. Nakal terus enggak kayak gitu. Nah, akhirnya teman saya itu mengajarkan pada Mister, kamu tuh jadi orang tuh, Mister kan udah merasa lucu ya. Dari teman itu kayak, kamu masih kurang lucu loh gitu. Dia masih gini banget gitu. Jadi masa muda Mister dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan prasangka. Kalau kalian kan main game terus apa gitu. Saya enggak. Saya memang belajar, memang benar-benar kalau sekolah tuh sekolah gitu. Tapi ya itu, saya memandang orang itu waktu itu dengan ini jelek itu baik gitu, tidak melihat seseorang itu adalah manusia yang kadang dia baik, kadang dia buruk kan. Jadi yang pengen bisa kasih tahu sama kamu, ya Mister waktu itu memang dapat juara juga di kelas ya, jadi tidak ada buang-buang waktu, tidak ada untuk main game gitu. Dan kemudian juga, tapi ada juga salahnya Mister, salahnya tadi adalah melihat orang dari sisi lain. Iya kan, dari sisi buruknya. Iya kan? Kalau Mister nggak mengubah sudut pandang Mister nggak berani ngajak kalian dong. Mister pikir apalagi kalian berdua nanti aku dibunuh nih sama orang gitu kan? Gitu. Tapi pesan Mister untuk kalian ya, time is money. Waktu adalah uang. Kalau kalian mau cepat kaya, jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting, ya kan? Uang itu penting ya kalau kita transaksi pakai uang gitu. Dan juga tidak ada yang salah dengan main game. Tetapi bagaimana sih kalian tahu waktunya kapan? Nah, jadi kalau sekarang nih udah main gamenya siang malam nih, yang perlu dilakukan adalah bukan langsung berhenti main game. Manusia nggak ada langsung simsalabim gitu kan? Nggak mungkin ya kan ya? Nggak mungkin gitu. Nah, tapi kalian harus berpikir juga tentang orang tua. Bagaimana orang tua kalian menyekolahkan kalian di sini bukan untuk main game ya? Kalau untuk main game ngapain sekolah ya kan? Nah, pelajaran-pelajaran di sekolah kita udah belajar pun itu tuh masih kurang gitu. Jadi kita harus mengulang-ulang kembali dan terus berusaha untuk berteman dengan orang-orang yang positif.
Nah, bersyukurlah kalian bisa masuk ke dunia ASKA, karena di dunia ASKA ini punya visi misi. Setiap orang itu punya sisi kebaikan, ya nggak sih? Iya, betul Ya, sekali. nah, gitu. Jadi kalian masuk di sini, Mister pengen kasih tahu, kalian juga bisa berubah loh, gitu kan? Iya nggak? Iya, Bisa berubah nggak sih? bisa. Bisa. Janji ya, habis ini jangan main game terus ya. Janji. Iya. Janjinya sama siapa? Sama diri sendiri. Iya, sama diri sendiri. Karena teman-teman, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu mengubah Anda kecuali diri Anda sendiri. Jadi, untuk salah satu tipsnya nih, bagaimana kita bisa mendapatkan pergaulan yang baik dengan juga manajemen waktu yang baik, cobalah berteman dengan orang-orang yang kita anggap lebih berpengalaman dari kita, yang kita anggap lebih pintar, mungkin yang kita anggap mungkin bisa mengarahkan kita ketika kita sedang dalam Kesulitan. ya kesulitan, tidak tahu tentang arah hidup. Nah, ini pesan-pesan kamu nih sama teman-teman generasi muda gimana? Dari siapa dulu? Kalau pesan saya Coba lihat ke kamera. seperti Iya. yang Mister bilang tadi ya, Ya. kita tidak bisa menilai orang berdasarkan ya seperti di sekolah. Kalau di luar sekolah dia tentu beda. Nah, seperti itu. Jadi jangan menilai orang hanya dari satu sisi. Dari satu gitu. sisi, betul. Betul banget sih. Kalau kamu apa pesannya? Kalau aku sih lebih memanfaatkan waktu luang aja. Jangan melakukan kegiatan yang tidak penting seperti main game, tidur terlalu malam, ya seperti itulah. Wow, keren banget. Wah, senang sih. Makasih banyak loh udah hadir di dunia Iya, ASKA. sama-sama. Ya, mudah-mudahan kalian selalu sehat, dan Mister Amin. juga berharap kamu sudah bisa nanti di masa depan setelah detik video ini kita matikan, kamu sudah berpikir bagaimana memanajemen waktumu untuk tidak hal yang sia-sia. Dan kamu juga Mister berharap tadi kamu udah kasih pesan tuh, melihat orang jangan cuma dari satu sisi, tapi juga Mister ingatkan kamu juga harus hati-hati memilih teman. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.